Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau minggu lalu kita belajar teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan menulis teks deskripsi, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks narasi atau teks cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada teks narasi atau cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan jenis teks narasi atau cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menelaah hasil melengkapi teks narasi cerita fantasi dari segi strukturnya. Nah, kita masuk ke materi langsung ya anak-anak. Nah, di sini apa itu teks narasi? Tentunya kalian masih banyak yang belum tahu apa itu teks narasi cerita fantasi. Nah, Bapak akan jelaskan apa itu teks narasi cerita fantasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa di dalam cerita teks narasi itu sendiri atau cerita fantasi disebut juga dengan alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Nah, jadi dalam sebuah cerita itu ada sebab akibatnya. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, yaitu tentang apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, serta yang selanjutnya yaitu timbulnya pertentangan dan penyelesaian akhir cerita atau endingnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri umum teks narasi. Ciri umum yang pertama yaitu narasi merupakan cerita fiksi, artinya hanya sebuah rekaan dari pengarang kepada pembaca yang disajikan lewat bentuk cerita itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu teks narasi cerita fantasi. Di sini berisi rangkaian alur cerita, yaitu ada pengenalannya atau orientasi, ada komplikasinya, dan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya yaitu berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan dan penyelesaian akhir cerita seperti yang telah dijelaskan di poin kedua tadi. Nah, ciri umum selanjutnya yaitu di dalam sebuah teks narasi cerita fantasi, terdapat tokoh dan watak tokoh yang berisi unsur yang mengalami rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerita tersebut. Selanjutnya yaitu sebuah teks narasi cerita fantasi terdapat tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema atau ide dasar di sini merupakan langkah awal bagi seorang pengarang yang menyajikan cerita teks narasi itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sebuah teks narasi atau cerita fantasi ini biasanya terdapat amanat atau pesan yang disampaikan pengarang yang berisikan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya yaitu ciri umum teks narasi, teks cerita fantasi. Yang pertama ciri umum cerita fantasi di sini, yang pertama yaitu terdapat keajaiban atau keanehan. Tentu saja di dalam sebuah cerita fantasi itu terdapat bermacam-macam, biasanya terdapat bermacam-macam keajaiban. Misalnya seorang penyihir yang mengutuk si tokoh A menjadi batu. Dia ini berisi sebuah keajaiban atau keanehan yang bisa menarik pembaca untuk membaca cerita tersebut dan menjadi penghias cerita dan jalannya cerita. Yang kedua, terdapat ide cerita. Dan yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar tempatnya bermacam-macam, latar waktunya bermacam-macam, dan juga latar suasana yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Yang keempat yaitu tokohnya unik, bisa dari siapa saja atau dari binatang misalnya, atau dari benda yang bisa hidup misalnya. Tokohnya di dalam cerita fantasi itu bersifat unik. Dia bersifat fiksi. Langkah selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu bersifat fiksi, artinya dia hanya ciptaan atau rekaan dari pengarang saja. Yang keempat, bahasa yang digunakan biasanya bahasa yang berbentuk bahasa baku atau
berbagai macam bahasa yang bisa digunakan dalam menalar atau dalam mempresentasikan teks atau cerita narasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi di sini yang pertama yaitu ada yang berdasarkan latar cerita. Yang pertama yaitu terdapat pada masa lampau. Jadi, berdasarkan latar cerita yang pertama, cerita fantasi atau teks narasi ini biasanya berdasarkan masa lampau atau juga biasanya menceritakan tentang masa-masa sebelum zaman purba atau biasanya tentang masa-masa kerajaan, zaman Belanda dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu zezaman, yaitu cerita fantasi yang menceritakan keadaan terkini atau zezaman. Dia menceritakan kompleks tentang apa-apa saja yang terjadi pada saat sekarang ini dan masa yang akan datang yang menjelaskan apa saja yang terjadi yang disalurkan dalam bentuk cerita tentang keadaan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Di sini dibagi dua yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang pertama yaitu cerita fantasi total. Kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini semua terdapat pada cerita, semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata, hanya berupa rekaan atau penalaran dari seorang pengarang saja. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar sebuah rekaan pengarang. Yang selanjutnya yaitu cerita fantasi irisan. Cerita fantasi yang mengungkapkan tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi dia ada kaitannya dengan kehidupan nyata dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata namun dikembangkan kembali dalam bentuk rekaan sebuah pengarang. Disalurkan kepada cerita fantasi itu sendiri. Di sini juga terdapat unsur intrinsik cerita yang meliputi tema yaitu ide pokok yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang menjadi idenya sebuah cerita itu agar bisa dikembangkan. Yang kedua yaitu latar. Latar itu merupakan tempat terjadinya cerita atau waktu terjadinya cerita yang meliputi tiga komponen latar, tempat, waktu, dan suasana, yaitu yang selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh di sini ada tokoh utama, tokoh sampingan, dan tokoh figuran. Dan yang selanjutnya itu penokohan atau watak. Penokohan atau watak di sini meliputi tiga macam. Yang pertama protagonis, yaitu penokohan yang baik. Yang kedua antagonis, yang bertentangan dengan tokoh protagonis yaitu berperilaku jahat. Dan yang ketiga tokoh tritagonis. Yang selanjutnya yaitu alur. Alur di sini merupakan jalannya cerita yang menceritakan dari awal sampai akhirnya cerita. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini merupakan bagaimana seorang pengarang mengungkapkan melalui tokoh tersebut, mengungkapkan sebuah pemikiran pengarang terhadap cerita melalui tokoh-tokoh di dalam cerita itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu amanan. Amanan adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan selanjutnya yaitu struktur teks cerita fantasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini meliputi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik di dalam cerita itu sendiri. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi di sini yaitu merupakan awal munculnya masalah hingga puncak masalah yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi di sini di dalam sebuah cerita adalah penyelesaian masalah. Kalau yang tadinya terjadi konflik, yaitu penyelesaiannya terdapat di bagian resolusi ini. Nah, dan ini merupakan contoh bagian-bagian yang telah
tentukan di dalam sebuah cerita dari orientasinya, komplikasinya maupun resolusinya. Bisa kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik contoh yang telah Bapak berikan ini. Dan selanjutnya kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks narasi atau cerita fantasi yang meliputi pertama yaitu kata ganti orang pertama, aku atau saya, yaitu kata ganti orang pertama, dan kata ganti orang kedua yaitu kamu, dan kata ganti orang ketiga dia, mereka, kalian atau nama orang. Selanjutnya latar. Latar di sini meliputi 3 bagian yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana di dalam cerita itu sendiri. Kata sambung selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Nah, contohnya di sini yaitu meliputi beberapa kata, misalnya kata setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Itu merupakan contoh kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya yaitu kata ungkapan atau keterkejutan. Bisa dilihat di sini yaitu contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua yaitu tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dimensi lain. Dan contoh yang ketiga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, di sini juga terdapat kaidah kebahasaan dialog atau kalimat langsung. Contohnya, raksasa itu mengejar kiat, teriak Fiona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari, itu merupakan kalimat langsung atau dialog. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah menyusun teks narasi. Langkah-langkah yang pertama yaitu menemukan ide atau tema yang meliputi mengamati alat-alat canggih atau lingkungan sekitar, teknologi tinggi dan fantasikan apa yang terjadi. Jadi, sesuatu yang di sekitar kita bisa kita fantasikan, bisa kita reka untuk menjadi sebuah cerita yang menarik. Yang selanjutnya yaitu menggali ide dengan membaca. Semakin banyak kita membaca buku, semakin banyak pula ide yang kita dapat untuk menyusun teks cerita fantasi itu sendiri sehingga cerita yang kita buat itu menjadi sangat menarik. Selanjutnya yaitu membuat rangkaian peristiwa. Nah, di sini urutkan peristiwa demi peristiwa sehingga menjadi kerangka sebuah cerita. Selanjutnya yaitu mengembangkan cerita, yakni menentukan judul yang menarik, tokoh dan deskripsi tokoh, latar dan sinopsis cerita. Nah, mungkin itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.